Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Safitri Mirna, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Baik, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 mempunyai persamaan yang mendasar yang bermaksud melaksanakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Akan tetapi, keseluruhan urusan yang diselenggarakan oleh daerah otonomi pada dasarnya bersumber dari penyerahan urusan dari pusat itu sendiri. Jadi, inisiatif daerah dalam mengurus urusan-urusan tertentu hampir dapat dikatakan tidak ada. Hal ini disebabkan antara lain yaitu yang pertama, otonomi merupakan suatu atau sesuatu yang baru bagi rakyat Indonesia. Dan yang kedua, kurangnya tenaga terampil dalam penyelenggaraan otonomi. Dan yang ketiga, keuangan daerah tetap bergantung kepada pusat itu sendiri atau dari pemerintahan pusat. Menurut pasal 5 ayat 1, pemerintahan daerah terdiri antara kepala daerah dan DPRD. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah dan badan pemerintahan harian atau yang sering disingkat dengan BPH. Sebagai realisasi dari ketentuan yang memberikan keputusan kewenangan pemerintah daerah kepada kepala daerah, tentu kepala daerah menjadi pusat daya upaya kegiatan pemerintah daerah yang bergerak di bidang urusan rumah tangga daerah dan menjadi mata rantai yang kuat dalam organisasi pemerintah pusat. Dengan kata lain, kewenangan DPRD tidaklah begitu penting karena undang-undang tersebut menganggap DPRD bukan merupakan pemegang kekuasaan yang utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedudukan kepala daerah adalah sebagai alat pemerintah pusat dan sebagai pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan masing-masing. Dalam melaksanakan kewenangannya sebagai alat pemerintah pusat, maka kepala daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian atau BPH. Sedangkan tugas Badan Pemerintah Harian atau BPH ini memberikan pertimbangan kepada kepala daerah baik diminta ataupun tidak diminta, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sehingga institusi ini hanya dijadikan sebagai penasehat belaka. Oleh karena itu, sebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun di bidang pembantuan. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Selanjutnya yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah otonom dan wilayah administratif. Adanya wilayah administratif ditandai dengan adanya atau dibentuknya instansi pusat, kanwil atau kandep dari level provinsi hingga kabupaten atau kota. Susunan teritorial daerah menggunakan sistem daerah bertingkat seperti provinsi sebagai daerah tingkat 1 dan kabupaten atau kota sebagai tingkat 2. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya telah ditinggalkan dan diubah menjadi prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan bersama-sama dengan dekonstruksi. Asas dekonstruksi bukan hanya sekedar pelengkap dari asas desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Di dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Konstruksi yang demikian tercermin bahwa di dalam undang-undang ini lebih mengutamakan kepala daerah dibandingkan dengan DPRD.
Asumsi yang demikian ada benarnya apabila dicermati dari esensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mendudukkan fungsi-fungsi kepala daerah dengan begitu kuat dan dominan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibandingkan DPRD, baik dalam hal proses pencalonannya, pengangkatannya, pertanggungjawabannya, dan kewenangan-kewenangannya maupun fungsinya sebagai kepala daerah dan sebagai pemerintah administratif, sebagaimana yang terkandung di dalam pasal 81 yakni sebagai penguasa tunggal. Walaupun di dalam tatanan teoretik yuridis menyebutkan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama atau menyebutkan lembaga tersebut memiliki pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara kepala daerah dengan DPRD, yaitu kepala daerah memimpin eksekutif sedangkan DPRD bergerak dalam bidang legislatif. Tetapi dalam praktiknya ternyata kepala daerah lebih mendominasi dan seolah-olah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada DPRD. Baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Selanjutnya, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan upaya terus-menerus untuk menata sistem pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya masih mengalami kekurangan, kelemahan, dan menghambat demokratisasi di daerah. Oleh sebab itu, di dalam undang-undang ini terdapat beberapa perbaikan atau perubahan, antara lain menguatnya peran dan fungsi DPRD, termasuk adanya pertanggungjawaban kepala daerah terhadap DPRD, dan hilangnya beberapa ketentuan-ketentuan yang memandulkan prinsip demokrasi di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menganut paham pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Serta di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini menghapus tentang hierarki antara pemerintah kabupaten atau kota dengan provinsi, hingga hubungan antara provinsi dan kabupaten atau kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hierarki atau tidak terikat. Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga menghapus asas dekonsentrasi pada daerah kabupaten atau kota, sehingga asas ini hanya diterapkan pada daerah provinsi saja. Dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan DPRD dan kepala daerah, yaitu dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dapat dinyatakan bahwa bila dianalisis berdasarkan pembagian kekuasaan, terlihat dengan jelas bahwa kewenangan kedua organ pemerintah daerah tersebut belum seimbang dan tidak pernah terlibat monopoli dalam organ yang satu dengan yang lainnya. Kenyataan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori demokrasi. Sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini, kewenangan kepala daerah mulai dikurangi. Kan sebaliknya, DPRD yang mempunyai kewenangan yang lebih tinggi daripada atau dibandingkan dengan kepala daerah. Namun, penguatan peran dan fungsi DPRD yang semulanya diharapkan dapat menghidupkan demokrasi dan desentralisasi dalam rangka mewujudkan otonomi yang seluas-luasnya ternyata disalah-tafsirkan serta disalahgunakan oleh sebagian besar anggota DPRD. Sehingga demokrasi menjadi kebablasan ke arah arogansi. Sementara pengawasan pemerintah pusat terhadap DPRD dan pemerintah daerah menambah terbengkalainya program otonomi daerah sehingga kepentingan rakyat selalu menjadi korban. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Selanjutnya, yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 mengenai hubungan bertingkat antara provinsi dan kabupaten atau kota.
Urusan-urusan dari kabupaten atau kota juga merupakan bagian dari urusan-urusan provinsi. Undang-undang ini meletakkan aspek demokrasi dan peran serta masyarakat yang secara mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, fungsi dari DPRD dipisahkan secara tegas dengan fungsi pemerintahan daerah, yang mana dengan undang-undang sebelumnya sangat jelas berlawanan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur kepala daerah, kabupaten atau kota dipilih oleh DPRD tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Sementara gubernur, karena fungsi gandanya sebagai kepala daerah, provinsi, dan wakil pemerintah pusat, nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden. Bupati atau wali kota dan gubernur bertanggung jawab kepada DPRD dan tidak kepada menteri dalam negeri atau presiden. Sementara itu, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD melainkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD lagi, akan tetapi bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam pelaksanaan tugas kepala daerah, penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKP kepada DPRD. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menghapus asas dekonsentrasi pada daerah, kabupaten, dan kota. Asas ini hanya dilaksanakan pada daerah provinsi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak lagi mengenal dengan adanya pembagian kewenangan atau pembagian kewenangan, tetapi penyerahan atau pelimpahan tugas dalam bentuk urusan wajib dan urusan pilihan. Dengan demikian, semua kewenangan pemerintah, daerah, dan kota pada prinsipnya merupakan kewenangan dalam rangka desentralisasi dan sebagian dalam rangka tugas pembantuan. Demikian juga makna desentralisasi tidak lagi dalam pemahaman administratif, tetapi dalam konteks politik, di mana pemerintah daerah, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas inisiatif dan kekuasaan sendiri atau kekuasaan sendiri. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.